Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Sagita Putri dari kelas DKPB. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang telah saya buat yang berjudul Apakah batik yang diprinting dapat disebut sebagai batik? Langsung saja ke isi papernya. Yang pertama ada abstrak. Batik merupakan budaya bersejarah Indonesia yang harus selalu kita selestarikan agar berkembang di dunia internasional. Memperkenalkan pada dunia bahwa Indonesia mempunyai sejarah budaya bernama batik yang pada dasarnya memiliki keunikan dan keistimewaan di dalamnya. Sebuah sastra yang terdapat doa, mantra, serta kisah di dalamnya adalah keistimewaan dari budaya Indonesia satu ini. Batik yang pengolahannya diproses dengan cara dan teknik tertentu sudah menjadi dasar dari berbagai ilmu. Hal ini merupakan kekhasan yang seharusnya selalu diterapkan untuk menjaga kualitas eksistensinya. Batik merupakan perekonomian yang mengkomoditi dalam satu kemasan berisikan sandang dengan seni. Batik bukanlah printing. Di dalam batik terdapat nilai seni yang dihasilkan. Pembuatannya harus melalui proses yang menggunakan alat seperti canting atau cap, digambar menggunakan malam dan seterusnya. Jika menggunakan teknik printing, itu bukanlah batik, melainkan kain tekstil yang bermotif batik. Selanjutnya, pendahuluan. Batik printing menuai banyak pro dan kontra perihal apakah batik printing termasuk ke dalam jenis batik. Hal ini sedang menjadi perbincangan dan cukup mengecam dalam dunia industri. Pasalnya bagi pecinta, pengolektor, peneliti, serta pelestari batik, kalimat batik printing ini seakan adanya proses pembuatan batik dengan cara lain yang lebih memudahkan. Padahal sudah dari ilmu dasarnya bahwasanya batik dirancang melalui teknik dan cara khusus serta memakan proses yang lama. Dan itulah yang membuat batik istimewa, sehingga memiliki harga jual yang tinggi. Hal ini pun menjadi alasan mengapa kita harus mempertahankan proses batik yang seharusnya, agar eksistensi batik itu sendiri tidak menurun kualitasnya. Batik memiliki suatu nilai di dalamnya. Hal ini dapat dirasakan ketika si pembuat batik melewati proses yang seharusnya, dengan rancangan yang menyesuaikan dengan nilai seni serta ilmu-ilmu tentang batik itu sendiri. Batik printing meresahkan kalangan pelestari batik karena dapat menjadikan kebodohan publik akibat tidak adanya pemahaman dan informasi tentang batik yang seharusnya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka. Selanjutnya, temuan dan pembahasan. Sejarah batik. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali, serta di Asia seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I berakhir atau sekitar tahun 1920. Selanjutnya, tentang pembuatan batik tulis. Batik tulis dibuat secara langsung oleh sentuhan pembatik dengan melukiskan kain kosong dengan lilin malam. Lukisan pada kain yang indah nantinya menjadi kain batik yang dapat dibentuk menjadi beragam pakaian dan kebutuhan kain lainnya. Kain batik yang sering kita gunakan memerlukan proses pembuatan yang tidak mudah dan dilakukan dengan teliti serta telaten tahap demi tahap. Berikut setiap tahap dalam menghasilkan kain batik yang indah dan bernilai diantaranya: nyungging, japlak, ngelowong, ngiseni, nyolet, mopok, nembok, ngelir, ngelorot, ngerentesi, dan nyumri. Setelah tahap-tahap tersebut selesai dilakukan, kain batik dapat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Selanjutnya tentang pembuatan batik printing. Sablon atau printing adalah salah satu jenis hasil proses produksi motif batik yang teknis pembuatannya melalui proses sablon manual, seperti pembuatan spanduk atau kaos. Jika pernah melihat teknik pembuatan spanduk, batik sablon ini tidak jauh beda dari itu. Hanya bahan warna yang digunakan jelas beda kualitas dan mutunya. Selanjutnya pembahasan.
Kemunculan batik dengan metode cap dan printing menimbulkan dampak buruk bagi pengusaha serta para pembatik tulis tradisional. Para pengusaha batik tradisional kalah bersaing dengan para pengusaha batik yang menggunakan metode cap dan printing. Mereka kalah bersaing dalam hal produktivitas karena jangka waktu untuk memproduksi batik tradisional relatif lebih lama. Selain dalam hal produktivitas, para pembatik tradisional juga kalah dalam persaingan pasar. Ini karena jumlah batik, cap, dan printing yang beredar di pasaran cukup banyak. Sedangkan untuk batik tradisional sangat terbatas. Masyarakat lebih memilih untuk membeli batik cap dan printing karena harga yang lebih murah serta lebih bervariatif. Akibat lain dari kemunculan batik cap dan printing pada industri batik tradisional adalah pada pemasaran. Batik tulis tradisional semakin terdesak keberadaannya dengan munculnya batik cap dan printing. Daerah pemasaran batik tulis tradisional semakin sempit. Ini berakibat pada melemahnya daya beli masyarakat. Tanpa perlu dikatakan, pasaran batik tulis kalah bersaing dengan batik print yang dapat diproduksi massa. Kemunculan batik cap dan tulis yang terus saja mendesak keberadaan batik tulis tradisional membuat banyak pengusaha batik menjadi gulung tikar. Para pengusaha ini mengalami kebangkrutan dan tidak sedikit dari mereka yang menutup usahanya. Pengusaha batik tulis tradisional ini selanjutnya lebih memilih untuk membuka usaha yang lain. Ini karena mereka sudah tidak bisa mengandalkan pendapatan dari usaha batik yang mereka miliki. Kebanyakan dari mereka membuka warung makan, toko kelontong, serta usaha yang lain. Kesimpulan, batik printing merupakan hal yang harus kita hindari sebagai anak bangsa yang nasionalisme. Bukan semata-mata untuk kepentingan perekonomian saja, tetapi yang terpenting bagaimana kita mencoba melestarikan budaya Indonesia yang semestinya selalu dijaga kemurniannya. Apabila kita mengikuti yang sebagaimana mestinya dengan baik tentang batik itu, baik itu dari proses pembuatan, cara menghargai nilainya, dan lain sebagainya, maka kita telah menghargai warisan budaya yang berharga ini. Saran, tidak ada kata terlambat untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Mulailah untuk memperbaiki atas kesalahan dalam pembuatan batik. Batik tulis memang membutuhkan ketekunan yang lebih dan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi hal itulah yang membuat batik tulis lebih istimewa. Hanya itu saja presentasi yang dapat saya paparkan mengenai paper sosiologi desain ini yang berjudul Apakah batik yang diprinting dapat disebut sebagai batik? Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.